Pengenalan awal ternak kambing perah yang kami jalani di Aksara Agro & Farm akan kami ceritakan pada episode kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini Aksara Agro & Farm akan bercerita tentang pengenalan awal lah, orientasi tentang ternak kambing perah. Jadi memang kalau sudah jadi prosesnya itu perah susu tiap pagi dan sore itu akan memang betul terasa seperti menggesek ATM pribadi teman-teman. Tapi kan untuk mencapai di tahap itu semuanya butuh proses ya. Nah, tidak langsung secara instan gitu. Tapi ungkapan yang di depan kami sampaikan itu juga berfungsi sebagai motivasi untuk kami sendiri dan barangkali bisa untuk memotivasi teman-teman yang lain dalam memulai ternak kambing perah. Jadi pembentukan kambing perah unggul itu yang pertama poinnya itu bisa memberikan produksi susu tinggi, dan yang kedua secara genetik itu cukup adaptif atau mampu beradaptasi terhadap iklim tropis di Indonesia khususnya. Nah, ada beberapa ras kambing perah yang bisa dibudidayakan. Jadi bagaimana budidaya, kalau kita bicara budidaya, bagaimana kita melakukan ternak atau budidaya kambing perah itu sendiri yang baik. Nah, kalau kita bicara kambing perah berarti tujuan utama kita itu produksi susu pada ujung-ujungnya nanti. Nah, di Indonesia ada ras perah lokal itu misalkan seperti Senduro yang berwarna putih, telinga panjang gitu, dan ada juga PE. Nah, ada juga lagi selain ras lokal ada ras introduksi dengan produksi susu yang tinggi juga, artinya itu dari ras luar. Itu seperti Sanen itu ya seperti ini, tapi kalau ini Sapera Sapera itu sudah persilangan antara Sanen dengan Etawa. Lalu selain Sanen ada ras Anglo-Nubian. Yang ketiga ada ras Alpen. Nah, berhubung ketiga ras introduksi itu dari negara yang non tropis, sehingga saat kita melakukan budidaya ternak kambing perah di Indonesia yang beriklim tropis, biar genetiknya bisa beradaptasi, itu kita berusaha menyilangkan kawin silang antara ras introduksi dengan ras lokal, teman-teman. Nah, jadi kalau mungkin teman-teman yang lain atau senior sudah mengetahui ya bahwa yang namanya PE itu kan sudah lama di Indonesia kan. Jadi itu merupakan sudah cukup adaptif lah dengan iklim tropis. Jadi PE itu kan awalnya dulu di Indonesia itu hasil silang antara kambing Jawa lokal, baik itu kacang atau Jawa Randu, dengan Jamnopar dari India. Nah, jadi sudah cukup lama sehingga hasil PE ini sudah cukup adaptif di iklim Indonesia. Begitu pula Senduro itu juga cukup adaptif juga di iklim tropis. Nah, sedangkan Sanen ya, kita bicara sekarang Sanen itu kan dari Swiss, teman-teman. Nah, karena itu salah satu ras introduksi, produksi susunya cukup tinggi dan masa laktasinya cukup panjang, sehingga poin kekurangan dia hanya kurang adaptif saja di iklim tropis, sehingga dari peternak kambing perah itu mengawinkan silang antara Sanen atau nanti dengan jenis Anglo-Nubian atau dengan antara jenis Alpen dengan jenis kambing lokal. Nah, kalau di Aksara sendiri, berhubung kami dari sisi pemodalan dana itu mampunya itu pengadaan pejantannya ini belum mampu dari Sanen, jadi kami melakukan pemilihan atau pengadaan pejantan itu dari Sapera. Jadi sudah persilangan antara Sanen dengan Etawa. Yang jelas kami sudah memperhatikan recording sebelumnya dari terah bapaknya ini atau kakeknya ini, itu
kita melihat anak betina dari bapak dan kakeknya ini berapa produksi susu perharinya, per liternya itu, mendapatkan berapa liter perharinya. Nah, dari situ kita bisa mengambil sedikit pendekatan, oh berarti kita memilih pejantan yang akan membawa genetik keanakan itu dari bapak atau kakeknya dia yang produksi susunya cukup bagus kapasitasnya. Nah, sedangkan dari betina kami menggunakan ada Bligon, lalu ada Jawa Randu, teman-teman. Jadi kami memulai dari 5 indukan betina dan dengan 1 jantan ini. Cuman saat kami mendatangkan indukan ke-5 indukan ini, kami sudah mengawinkan terlebih dahulu dengan pejantan ras Anglo-Nubian, sehingga harapannya nanti perkawinan kedua, jika insya Allah ini menjadi rezeki kami, cempe anakan dari Anglo-Nubian kami, nanti perkawinan yang kedua itu antara ke-5 Jawa Randu ini dengan pejantan Sapera ini, teman-teman. Nah, itu jadi orientasi awal atau pengenalan awal ternak kambing perah yang kami jalani di Aksara Agro and Farm. Jadi dengan Sapera dan Jawa Randu ini bagi kami itu cukup menghemat biaya, dan nantinya tentunya dalam kambing perah tidak dipungkiri faktor konsentrat itu nantinya juga ada faktor peranan juga dalam menentukan kapasitas atau menaikkan kapasitas produksi susu. Tapi kalau kita tidak melakukan kalau kita biasa saja ya bisa juga menghasilkan susu tapi kurang maksimal, teman-teman. Artinya kalau dengan hanya hijauan saja itu kurang maksimal dalam memproduksi susu. Nah, jadi kembali lagi ke ras introduksi tadi, memang secara penyebaran distribusi di daerah Indonesia itu kondisi penyebarannya masih terbatas. Lain halnya dengan PE. Nah, jadi memang di daerah Purworejo dan yang lain, dan penyebarannya sudah relatif merata di Indonesia. PE ini bisa diproduksikan susunya, tapi kebanyakan pengamatan kami PE masih kebanyakan untuk orientasi kontes atau mendapatkan ras breeding. Jadi belum terlalu dominan ke perah, teman-teman. Nah, lalu untuk investasi biaya itu perlu diketahui bagi teman-teman yang akan memulai, itu meliputi beberapa poin. Yang pertama itu tentang pakan, kedua kandang, lalu ketiga itu sarana prasarana. Nah, kalau dari pakan itu 70% sendiri ya, teman-teman, karena itu kan tiap hari harus ada. Cuman alhamdulillah kita mengupayakan apa yang gratis pengadaannya di dekat kandang kami, yaitu hijauan. Lalu nanti kami di saat kebuntingan itu sudah masuk umur 3 bulan, itu kami akan menambah dengan konsentrat tiap pagi sekitar 500 gram, teman-teman, atau setengah kilo. Jadi konsentrat itu kami tambahkan untuk meningkatkan kualitas cempe yang berada di kandungan indukan betina Jawa Randu ini. Lain halnya nanti kalau sudah proses produksi perah gitu, kapasitas atau takaran konsentrat yang kita berikan perharinya itu 1 kilo, jadi kita naikkan. Nah, jadi kombinasi antara pakan hijauan dengan konsentrat itu insya Allah pertama kali akan kita praktekkan jika gunting ini sudah memasuki usia 3 bulan. Jadi demikian pengenalan dari kami untuk ternak kambing perah. Jadi tujuan kami memang kambing perah, tapi nanti di dalamnya itu akan berproses. Sekarang ini tahap breeding. Jadi kita dalam kambing perah itu kompleks, teman-teman, komplit artinya. Sekarang yang kita jalani tahap breeding. Lalu nanti jika lahir cempe betina itu akan kita proses untuk persiapan dia perah, kita akan rawat, kita akan optimalkan kualitas semuanya. Lalu untuk cempe jantan, kita masuk ke program fattening atau penggemukan. Nah, itu untuk cempe jantannya. Jadi kalau untuk indukan kelima ini bisa dikatakan kelima ini nanti sebagai pabrikan cempe, teman-teman. Nah, jadi setelah itu baru kita select. Jika cempe betina itu sudah masanya nanti kawin lalu bunting,
maka sudah akan masuk masa laktasi 1, artinya kami sudah masuk fase produksi susu. Jadi dalam budidaya ternak kambing perah itu komplit, paketnya komplit, berawal dari breeding, pengemukan untuk cempe jantan, lalu seleksi indukan untuk diperah. Nah, tapi jika teman-teman itu ingin langsung cepat prosesnya tanpa proses breeding, bisa, tapi modalnya cukup besar karena langsung melakukan pembelian atau pengadaan indukan ras yang memang produksi kapasitas perharinya itu sudah di atas 1,5 liter per harinya. Nah, makanya kita sesuaikan kemampuan kita dalam melakukan suatu usaha, khususnya usaha ternak. Jadi kita nggak usah mulu-mulu, kita senang dengan kambing saja itu sudah cukup membahagiakan kita, dan kita jalani sebagai ya minimal dari Aksara itu terbantu dengan adanya kotoran kambing ini teman-teman, karena ini nanti jadi aset atau inventaris kami musim mendatang menanam porang maupun jahe merah di polybag. Nah, sehingga itu semoga bermanfaat, menjadi motivasi, barangkali bisa menjadi inspirasi teman-teman, daripada cuman mencari atau breeding kambing hanya orientasinya daging. Kita bisa melakukan pemerahan susu untuk tiap pagi dan sore mendapatkan hasil liter atau seperti menggesek ATM. Terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemah ripah loh jinawi toto tentrem karto raharjo. Itulah cita-cita kita semuanya sebagai petani Nusantara.